Kita awali ini siang dari Jakarta, pemirsa. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin COVID-19. Tidak hanya pejabat, artis Raffi Ahmad juga menjadi kelompok pertama yang divaksin. Penyuntikan vaksin COVID-19 hari ini sudah mulai dilakukan. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang menerima vaksin. Sebelum disuntik vaksin, Presiden Joko Widodo harus melewati sejumlah prosedur seperti pengecekan suhu tubuh, mengukur tensi, dan wawancara untuk mengetahui rekam medis. Setelah itu barulah Presiden Joko Widodo disuntik di halaman Istana Negara. Dokter kepresidenan yang bertindak menyuntik vaksin Jokowi adalah Abdul Muthalib. Setelah Presiden Joko Widodo, kelompok pertama yang menerima vaksin adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia Daeng M. Fakih, Sekjen MUI Amisyah Tambunan, Perwakilan NU Kiai Isom, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, dan Kapolri Jenderal Idam Aziz. Selain pejabat negara, artis Raffi Ahmad juga menjadi kelompok pertama yang disuntik vaksin sebagai perwakilan anak muda. Setidaknya ada 3 tahapan dalam proses seremonial suntik vaksin COVID-19 dari Sinovac di lingkungan istana dari berbagai profesi, seperti menteri, pimpinan lembaga agama, tenaga kesehatan, dan perwakilan warga. Usai disuntik vaksin, butuh waktu 30 menit untuk melihat reaksi vaksin dan memastikan tidak alergi dalam tubuh. Vaksinasi akan dilakukan di semua provinsi dan didahului oleh kepala daerah masing-masing. Dari Jakarta, Rizky Iskandar, Radit Aditya, iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen menarik saat Presiden disuntik. Wakil Ketua Dokter Kepresidenan yang menjadi vaksinator gemetar saat menyuntikan vaksin COVID-19. Profesor Dr. Abdul Muthalib menjadi pusat perhatian. Ia adalah vaksinator perdana vaksin COVID-19 di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, penerima suntikannya pun adalah orang pertama di Indonesia, Presiden Joko Widodo. Tak heran dokter berusia 76 tahun ini pun gemetar. Apalagi proses vaksinasi ini disiarkan langsung ke seluruh Indonesia. Lengkap sudah hal yang bisa membuat Dr. Muthalib untuk gemetar. Tadi ada yang bertanya, ini perwakilan dari yang sedang menyaksikan, kenapa katanya gemeteran, Prof? Apa deg-degan, Prof? Menyuntik orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa juga, tetapi masalah itu tidak menjadi halangan buat saya untuk menyuntikannya. Pada waktu menyuntikannya tidak masalah, tidak gemeteran lagi waktu menyuntikannya. Pertamanya saja agak gemeteran. Dan tadi juga berlangsung dengan baik, lancar, alhamdulillah. Baik, tidak ada masalah. Baik, terima kasih, Bahkan Prof. tidak ada perdarahan sama sekali. Tidak ada ya? Bekas suntikannya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial yang digelar petugas gabungan Satpol PP dan Suku Dinas Sosial di Jalan Pintu Air Raya Sawah Besar, Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Sejumlah wanita bahkan menangis histeris melihat rekan mereka melawan saat akan diamankan paksa oleh petugas. Jangan dibawa! Jangan dibawa! Itu yang dibawa, Bapak. Ketegangan terjadi saat petugas akan membawa sebuah alas tidur yang biasa mereka gunakan untuk beristirahat di emperan toko. Tangis histeris kian pecah ketika seorang pria rekan mereka mencoba melawan saat akan diamankan. Meski sempat terlibat kericuhan, namun pria yang diduga PMKS ini akhirnya bersedia naik ke dalam mobil petugas. Ibu dan 2 anak yang semula diduga gelandangan ini juga panik dan langsung melayangkan protes saat akan dirazia petugas di Jalan Pintu Air Raya Sawah Besar, Jakarta Pusat. Setelah menunjukkan kartu identitas diri dan mengaku jika mereka pedagang kaki lima, ketiga wanita ini akhirnya dilepaskan. Begitu juga dengan ibu dan putrinya yang baru saja muncul sambil membawa KTP juga tak dibawa petugas. Razia sengaja digelar menyusul kembali maraknya keberadaan PMKS seperti gelandangan, pengemis, pengamen, dan manusia gerobak di ibu kota. Selain merusak keindahan tata kota, keberadaan mereka juga dinilai rentan terpapar COVID-19. Kalau minggu ini
kami mengarahkan kepada PMKS. Ya. Mengingat ini juga musim hujan, jadi kita mengamankan mereka sebenarnya. Kami menjangkau mereka, menyelamatkan mereka supaya mereka dapat kita rawat dengan baik. Jadi tidak ada maksud lain-lain daripada kami melakukan kegiatan ini. Petugas berhasil menjaring puluhan PMKS yang langsung dibawa ke GOR Tanah Abang untuk diisolasi dan menjalani rapid test. Bagi yang hasilnya positif akan dilakukan karantina di GOR tersebut, sementara yang negatif akan dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk diberikan pembinaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, razia jam malam yang digelar saat PPKM terus dilakukan oleh petugas keamanan Satuan Gabungan dari Polda Metro Jaya, Polisi Militer, dan Satpol PP. Merazia kafe di Kemang dan juga pedagang kaki lima di Pusat Kuliner Malam Mangga Besar Raya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama Satuan Polisi Pamung Praja dan Polisi Militer menggelar razia di sejumlah tempat makan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sejumlah pengunjung yang mengetahui adanya razia ini langsung bergegas meninggalkan lokasi dan memilih kabur saat petugas memberikan himbauan. Masih kedapatan kafe dan resto yang tidak mentaati peraturan untuk menutup bisnis di jam 7 malam. Pedagang-pedagang, terutama pedagang makanan, untuk melakukan operasional jual makanan dengan cara take away. Ya, jadi tidak ada makan di tempat khusus sampai dengan pukul 19.00. Jadi boleh tetap jual makanan tapi take away. Kalau memang nantinya ke depan didapat akan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku ya, dengan penutupan, penyegelan, dan bila ada tindak pidananya juga kita lakukan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sementara di Pusat Kuliner Mangga Besar Raya, kedatangan petugas Satpol PP membuat para pedagang kaki lima di Pusat Kuliner Malam panik. Secepat kilat, mereka langsung berusaha membenahi lapak dan barang dagangan agar tidak diangkut paksa petugas karena masih berjualan melebihi pukul 7 malam. Aktivitas masyarakat yang saat ini diberlakukan PSBB ya di Jakarta. Apakah betul-betul masyarakat berdisiplin mematuhi semua yang telah ditetapkan? Ya, tentu kita berharap apa yang kita lakukan pada malam hari ini, seluruh aktivitas masyarakat yang dibatasi, ya di mana kegiatan itu dibatasi sampai dengan 19.00, seharusnya itu dipatuhi. Razia sengaja digelar sebagai bentuk pengawasan jam malam selama masa PPKM, di mana aktivitas pedagang dan keramaian dibatasi hingga pukul 7 malam. Tujuannya agar penyebaran COVID-19 bisa diminimalisir. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Gedung bagian depan Puskesmas Cipecang, Kabupaten Pandeglang, Banten hancur setelah ditabrak mobil angkutan kota. Angkot melaju dengan kecepatan tinggi dalam kondisi remblong saat pelayanan kesehatan sedang berlangsung. Viral video sebuah angkutan umum menghantam bagian depan Puskesmas Cipecang, Pandeglang, Banten. Bagian depan bangunan Puskesmas hancur dan kendaraan angkot masuk hingga ke ruang tunggu pasien. Peristiwa terjadi saat pelayanan kesehatan sedang berlangsung. Diduga akibat remblong saat mobil angkot yang membawa 4 penumpang melaju kencang dari arah Pandeglang menuju Labuan dan menghindari mobil yang berhenti di depannya sehingga pengemudi tidak dapat mengendalikan mobil ini. Saat peristiwa naas ini terjadi, ruang tunggu Puskesmas Cipecang dalam kondisi ramai sehingga warga pun langsung berhamburan ketika mendengar benturan dari angkot. Saya dengar suara aja, suara apa kayak pecah-pecah gitu. Saya nyangkanya sih nggak nyangka angkot masuk gitu, nyangkanya ruangan lain yang runtuh gitu, lumpuh gitu. Ternyata pas saya keluar sini ternyata angkot sudah ada di sini. Angkot menabrak kaca bagian depan mengakibatkan rusak berat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Sementara mobil angkot dengan nomor polisi A1987KG beserta sang supir saat ini diinterogasi di Mapolsek Cimanuk. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Seorang ayah tega menganiaya anaknya yang masih berusia 17 bulan hingga alami patah kaki dan kerusakan syaraf leher. Kasus ini terungkap setelah sang istri dan orang tuanya melaporkan kejadian ini ke polisi. Reki, bayi berusia 17 bulan ini terlihat lelap dalam dekapan sang nenek. Tapi siapa sangka di usianya yang masih bayi ini penderitaan Reki justru sungguh berat. Sejak usia 1 bulan, Reki sudah mendapat perlakuan kasar dari ayah kandungnya sendiri. Aksi kejam terhadap anak kandungnya berawal dari rasa kesalnya karena korban kerap menangis. Pelaku yang pengangguran juga kerap mengkonsumsi narkoba. Pelaku juga selalu mengancam akan menyakiti Marisa dan keluarganya jika melapor pada orang tuanya atau pada polisi. Semenjak dia dari umur 3 hari sebenarnya, Bu. Terus? Dia sudah mulai berani melayangkan tangannya dan saya menghalang anak saya untuk dipukul sama dia. Bu, Mbak, waktu kakinya patah terus lehernya juga ini tuh, Mbak tahu nggak waktu itu dia melakukannya? Iya, saya tahu, Bu, waktu itu. Di depan mata saya sendiri waktu itu. Terus apa yang Mbak lakukan? Ya, saya dorong dia, Bu, agar dia menjauh dari anak saya dan saya mengambil anak saya. Waktu itu anak saya langsung menangis di gendongan saya waktu itu. Dan dia duduk aja santai di depan meja komputer tanpa merasa bersalah. Pelaku Dwiki kini digelandang ke Satreskrim Polresta Barelang. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta KDRT. Gusti Yenosa Batam, Kepulauan Riau, iNews melaporkan. Seorang warga yang menjadi korban begal payudara melapor ke kantor polisi. Begal payudara ini sudah terjadi 6 kali di jalanan Kampung Ciglang, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Didampingi suami, korban begal payudara melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor Polsek Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Bahkan perlakuan tidak senonoh ini sempat berlanjut ke ancaman pemerkosaan, namun korban berhasil melarikan diri. Berdasarkan laporan warga Kampung Ciglang, Desa Ciman Genteng, Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak, Banten, aksi tak senonoh di jalan ini sudah 6 kali terjadi. Pemirsa, kita akan langsung menuju ke Istana Merdeka di mana Presiden Joko Widodo akan memberikan pernyataan terkait penyuntikan vaksin perdana. Perwakilan guru dan dari perwakilan tenaga kesehatan telah melakukan vaksinasi. Dari kesehatan, terima kasih telah bersama-sama dengan saya tadi divaksin, Bapak Ketua ID, Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Daeng M. Fakih, dan juga dari perwakilan agama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Isamuddin, kemudian dari Sekjen MUI, Majelis Ulama Indonesia, Bapak Dr. Amesyah Tabunan, beliau juga adalah tokoh dari Muhammadiyah, dan tadi Bapak Kiai Muhammad Isamuddin adalah dari Nahdlatul Ulama. Kemudian juga dari perwakilan guru hadir langsung Ketua PGRI, Profesor Unifah Rosidi. Kemudian dari Ketua PPNI, perawat, Bapak Arif F, dan juga Sekjen Ikatan Bidan, Bu Ade Jubaidah, serta dari perwakilan buruh, bersama kami tadi juga divaksin Ibu Agustini Stiorini, dan juga perwakilan dari PGI, dari KWI, dari PHDI, dari Permabuti, dari Matakin. Juga ada Ibu Narti, pedagang sayur dari Pasar Impres Gading di Jakarta Utara, hadir juga. Serta, saya tadi lupa, ada perawat Ibu Nur Fauzah dari Dinkes DKI, dan yang lain-lainnya.
Setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini, nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh tanah air. Vaksinasi perdana ini dilakukan setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat, emergency use authorization dari BPOM, dan juga telah keluarnya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Terakhir, meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini tetap terus kita lakukan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Abdul Muthalib yang tadi menyuntikkan vaksinnya kepada saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.